Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Wow, semuanya sudah cantik-cantik, sudah gagah-gagah, semua sudah mandi. Semua sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Coba kakak mau dengar dulu kalau sudah siap. Pasukan Kristus, siap. Ayo kita tepuk sukacita dulu. Ada sukacita hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Joy. Wah, semua semangat sekali tentunya. Kita bersyukur karena atas kasih Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan, kita boleh melewati sepanjang 1 bulan kemarin ya, bulan Mei, dan pada hari ini kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan, kita boleh ada di minggu yang pertama, di hari yang ke-6, di bulan yang ke-6 di tahun 2021, walaupun kondisi kita masih seperti ini ya, masih adanya pandemik virus corona, kita masih terbatas, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita, Tuhan selalu menjaga kita, hingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik harus siapkan hatinya ya, siapkan seluruh kehidupannya untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh main-main, tidak boleh ganggu temannya, tidak boleh makan, apalagi tidak boleh tidur, main HP ya. Semua kita siapkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita angkat pujian yang mengatakan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua masih berdiri, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sepanjang 1 bulan lamanya Tuhan telah menyertai hidup kami. Tuhan telah menolong kami menjalani kehidupan kami sepanjang 1 bulan lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh ada di hari yang bulan yang ke-6 di tahun 2021. Terima kasih Tuhan, penyertaan dan pimpinan Tuhan senantiasa kami rasakan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang tunduk kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Tuhan, kami rindu untuk beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kiranya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, semua masih tetap berdiri ya. Kita terus mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah
Kita ulang sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sebelum kita mengakui pengakuan iman kita pada pagi hari ini, kita masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian mengatakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari adik-adik kita mengakui iman kita dengan hati dan mulut kita, mengakui iman kita. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, saat ini kita akan membawa persembahan kita. Apa yang diberikan sama mamanya, sama bapaknya untuk persembahan, jangan diramas-ramas lah, jangan dikucek-kucek, tetapi kita lipat baik-baik, terus kita memberikan ke dalam tempat persembahan yang telah disediakan. Mengiringi akan persembahan kita akan menyanyi dengan pujian yang mengatakan persembahan kami. Doa syafaat kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan
Kepada Ibu Pendeta kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kepadamu pada pagi hari ini kami datang menaikkan pujian dan syukur kami, bahwasanya kasih dan pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami sekalian. Terima kasih atas pertolongan Tuhan bagi semua anak-anak sekolah minggumu, dalam mereka melewati hidup sepanjang 1 minggu lagi lamanya, baik ketika mereka bermain, ketika mereka belajar dari rumah masing-masing, bahkan ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Terima kasih bahwa lindungan Tuhan selalu ada bagi mereka. Terima kasih kesehatan, kekuatan Tuhan boleh karuniakan bagi mereka. Mereka semua ada sehat dan kuat sampai pada saat ini karena pertolongan Tuhan. Syukur waktu yang Tuhan berikan, mereka boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun masih harus beribadah dari rumah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menyatakan kuasa dan pertolongannya, bahkan berkat-berkatnya bagi semua anak sekolah minggu kami. Kami juga bersyukur bahwa semua pembimbing sekolah minggu Tuhan juga sudah tolong dalam mereka menjalani kehidupan, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan karuniakan, juga di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih atas urapan Tuhan yang selalu ada menyertai kehidupan mereka. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, bersama dengan orang tua dari setiap anak-anak sekolah minggumu di dalam mereka bekerja setiap hari. Tuhan senantiasa menjaga, bahkan ketika mereka membimbing akan anak-anak pemberianmu, mereka senantiasa dikaruniai hikmat kuasa daripada Tuhan, sehingga mereka boleh terus menuntun anak-anakmu untuk tetap mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saat ini juga Tuhan kami bersyukur bersama dengan salah seorang pembimbing sekolah minggu, yaitu Ibu Rita. Terima kasih Tuhan boleh pertambahkan usia 1 tahun lagi dalam perjalanan hidupnya. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati akan hamba-Mu, Tuhan tetap sertai dalam perjalanan hidupnya, berkat-berkat Tuhan boleh senantiasa nyata dalam hidupnya, umurnya dipanjangkan oleh Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang berdoa kepadamu untuk semua anak-anak sekolah minggu-Mu, Tuhan tetap berkati mereka dalam keseharian mereka, dalam pendidikan Tuhan berikan keberhasilan, cukupkan semua dana yang mereka butuhkan, Tuhan berkati di dalam pergaulan mereka sehingga mereka boleh tetap menjaga hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Berkati terus anak-anak-Mu ini Tuhan sehingga menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, boleh menjadi kebanggaan bagi orang tua, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah mereka semua Tuhan dalam pertumbuhan mereka, berikan pertumbuhan yang baik sehingga setiap harinya anak-anak-Mu bertumbuh di dalam kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga datang berdoa kepadamu Tuhan, untuk semua pembimbing sekolah minggu, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati, memperlengkapi mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan karuniakan. Biarlah kiranya waktu yang Tuhan masih boleh percayakan mereka sungguh-sungguh pakai melayani-Mu di dalam bidang sekolah minggu ini. Berkati juga dalam rumah tangga mereka, berkati dalam pekerjaan mereka setiap hari. Biarlah kiranya apapun yang mereka kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Berkat-berkat-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan mereka siang dan malam. Kami pun berdoa kepada Tuhan, mendoakan akan orang tua dari semua anak-anak sekolah minggu-Mu, Tuhan juga yang akan memberkati dalam mereka menjalani masa tua mereka. Tuhan berkati dalam segala rutinitas mereka setiap hari dalam pekerjaan dan dalam hal apapun Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam mereka mengasuh, membimbing dan menuntun akan anak-anak-Mu kepada jalan-Mu juga Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mampukan setiap orang tua untuk membimbing setiap anak-anak pemberian-Mu tetap mengasihi Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan bahwa melalui ibadah sekolah minggu ini, anak-anak-Mu Tuhan telah membawa korban syukur mereka kepada Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan menerima korban syukur mereka. Tuhan memberkatinya supaya boleh dipakai dengan baik di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan terus akan mengaturkan berkat yang baru dalam kehidupan setiap anak-anak sekolah minggu-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kehidupan semua anak-anak-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa dalam tangan kuasa Tuhan mereka aman, mereka senantiasa dipeliharakan dan senantiasa diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan kami datang menaikkan doa kami ini. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membawa persembahan kita sudah berdoa syafaat, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kakak Ros. Namun sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian yang mengatakan baca kitab suci doa tiap hari. Adik-adik silahkan berdiri. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau kalau mau kalau mau beri haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau kalau mau kalau mau beri haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali kembali kita bisa bertemu dan berkumpul untuk sama-sama menyembah Tuhan. Kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Kita bersyukur ya karena kita masih diberi kesempatan untuk datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Karena ada banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang tidak diberi kesempatan yang sama dengan kita untuk datang menyembah Tuhan. Nah, kalau begitu adik-adik harus tetap bersukacita ya, bersyukur selalu sama Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, kita satu dalam doa dulu ya. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh datang memuji dan membesarkan akan nama-Mu pada pagi hari ini. Dan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau kuasai hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini, Roh Kudus-Mu yang membuat kami mengerti dan memahami akan kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini Kakak Ros akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul. Yuk sama-sama buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Tapi karena bacaannya sangat panjang, kita akan membaca bersama-sama mulai ayat 5 sampai 8 saja ya. Semua sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat semua, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih, hari ini kita baca dulu judulnya, yaitu Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kakak Ros punya video ceritanya, sama-sama kita nonton dulu ya.
Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan." Oke adik-adik, bagaimana? Sudah lihat filmnya belum? Bagaimana ceritanya? Ada orang lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus. Adik-adik tahu tidak orang lumpuh itu seperti apa sih? Orang lumpuh itu orang yang tidak bisa menggerakkan badannya seluruhnya. Hanya separuh saja yang bisa bergerak. Seperti orang lumpuh yang tadi kita sama-sama lihat ya. Kakinya tidak bisa dia gerakkan. Dia tidak bisa berjalan seperti kita, berjalan seperti ini. Dia tidak bisa adik-adik. Dia harus dipapa atau digendong oleh orang lain. Jadi bagaimana harus dia beraktivitas? Ya dia dibantu oleh orang lain. Jadi orang lumpuh ini hidupnya sangat bergantung terhadap orang lain. Dia tidak bisa melakukan kegiatan dan aktivitasnya sendiri. Kenapa dia bisa ada di bait Allah atau di gerbang bait Allah? Kenapa ia ada di situ? Ia minta. Jadi pekerjaannya dia di situ untuk meminta belas kasihan pada orang lain.
Kenapa? Karena dia tidak punya pekerjaan lain ya, karena dia lumpuh. Sehingga dia meminta belas kasihan orang lain supaya dia bisa hidup, sehingga dia bisa mencukupkan segala apa yang dibutuhkan dari belas kasihan orang lain. Nah, pada saat itu orang ini duduk di gerbang bait Allah. Nah, gerbang itu namanya gerbang indah, namanya gerbang bait Allah ya. Dia gerbangnya sangat indah. Pada saat itu kejadiannya setelah hari Pentakosta. Kakak Ros mau tanya lagi deh, adik-adik yang ada di rumah, masih ingat tidak apa arti Pentakosta? Bagaimana hari Pentakosta itu kita rayakan sebagai hari apa? Ada yang masih ingat tidak cerita minggu lalu? Yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Betul sekali ya, hari pencurahan Roh Kudus. Jadi pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sudah menerima Roh Kudus. Nah, suatu hari berjalan-jalanlah Petrus dan Yohanes, kedua murid Tuhan Yesus. Dia ingin ke bait Allah. Dia berjumpalah dengan orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini melihat ke Petrus dan Yohanes dan ia minta juga kepada Petrus dan Yohanes, meminta belas kasihan supaya Petrus dan Yohanes memberikan apa yang ada padanya supaya ia pakai itu untuk membeli makanan mungkin. Tapi ia tidak lakukan itu hanya kepada Petrus dan Yohanes. Semua orang yang lewat gerbang Allah di gerbang indah itu ia lakukan hal yang sama seperti Petrus. Ia meminta belas kasihan mereka. Nah, ketika Petrus dan Yohanes datang ke situ dan melewati orang lumpuh ini, dan orang lumpuh ini berharap bahwa ada sesuatu yang Petrus dan Yohanes bisa berikan kepadanya. Petrus dan Yohanes saling menatap, dia berkata, apa yang bisa kita berikan? Kita tidak punya apa-apa. Petrus kemudian berkata kepada orang lumpuh ini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus berjalanlah. Kenapa Petrus suruh berjalankan orang lumpuh? Wah, ternyata Petrus melakukan mujizat penyembuhan kepada orang ini. Apakah orang lumpuh ini bisa berdiri? Seperti firman Tuhan yang sama-sama kita baca tadi, dia tidak hanya bisa berdiri, dia tidak hanya bisa berjalan, bahkan melompat. Wah, ternyata orang lumpuh ini bisa disembuhkan oleh Petrus. Kok bisa ya Kakak Ros? Kita kan tadi sudah Kakak Ros tadi sudah katakan bahwa Petrus, Yohanes serta murid-murid Tuhan Yesus yang lain telah menerima kuasa Roh Kudus. Sehingga adik-adik yang kekasih, Petrus dan Yohanes dalam nama Yesus ia bisa menyembuhkan akan orang lumpuh ini. Apa pelajarannya yang bisa kita petik atau yang kita bisa pelajari dari kejadian Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini? Bahwa semua orang percaya, termasuk Kakak Ros, adik-adik yang ada di rumah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menerima Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ada juga dalam diri kita, seperti yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Dan kita bisa pakai itu untuk membantu orang lain. Bagaimana caranya Kakak Ros? Adik-adik bisa mendoakan teman, keluarga, atau siapa saja yang adik-adik kenal. Misalnya ada yang sakit, teman adik-adik ada yang sakit, adik-adik doakan dalam nama Yesus. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, ia bisa disembuhkan. Nah, adik-adik harus percaya ya. Kita tidak boleh lagi takut dan tidak boleh lagi kurang percaya diri, karena Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, di dalam diri kita sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan kita kemampuan untuk berdoa, untuk menolong orang, untuk memuji Tuhan,
untuk melayani Tuhan dan melakukan banyak hal di dalam dunia ini, di dalam anugerah Tuhan. Nah, apalagi ya yang bisa kita pelajari dari cerita Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini? Bahwa Tuhan mengenal dan memahami setiap ciptaannya. Siapapun di dunia ini Tuhan kenal. Dia tahu apa kebutuhan adik-adik. Dia tahu apa kebutuhannya kakak Ros. Orang lumpuh ini datang ke di gerbang bait Allah untuk apa? Apakah dia datang mau datang memuji Tuhan di dalam bait Allah? Mau datang menyembah Tuhan? Bukan. Dia datang meminta-minta karena dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa cari makan ya, untuk dia dicari makannya dengan meminta-minta. Nah, adik-adik, apa yang Tuhan lakukan terhadap orang ini? Tuhan malah menyembuhkannya. Jadi Tuhan sangat mengerti dan memahami apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan. Jangan takut, percaya saja sama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Sehingga orang lumpuh ini menerima kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Adik-adik yang kekasih, apalagi ya yang bisa kita pelajari? Bahwa cara Tuhan menolong semua orang yang datang menyembah Tuhan berbeda-beda. Bagaimana cara Tuhan menyembuhkan orang ini? Apakah dengan dikasih obat? Apakah Petrus mengolesi sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang lumpuh ini? Tidak, tapi dengan apa? Dengan perkataannya Petrus. Ia berkata, dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Maka orang ini bisa berjalan. Namun kita harus bisa pahami adik-adik di rumah bahwa cara Tuhan menjawab akan doa kita atau menolong kita itu tidak sama. Orang lumpuh ini ditolong dengan cara perkataan. Namun ada orang yang sakit, Tuhan tolong dengan cara minum obat misalnya. Dalam nama Tuhan Yesus dia minum obat, bisa disembuhkan. Kemudian ada juga orang yang sakit disembuhkan dengan cara ketika dia harus dirawat di rumah sakit. Tidak apa-apa, asal bukan obatnya yang kita percaya, bukan dokternya yang kita percaya, tapi siapa yang kita percaya? Kuasa Tuhan. Tuhan yang akan memberkati obat ataupun dokter yang kita temui, yang merawat kita, dan dari semuanya itu, dari obat dan dokter itulah Tuhan memberikan kesembuhan. Nah, jadi kita harus pahami ya adik-adik bahwa Tuhan akan menolong kita, tapi dengan waktu dan cara Tuhan. Dan kita harus tetap percaya bahwa cara Tuhan dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan pelajaran yang keempat, apalagi yang bisa kita pelajari, yaitu respon. Ini yang paling penting, respon. Respon itu apa, Kak Ros? Respon itu adalah sikap kita ketika menerima sesuatu. Orang lumpuh ini misalnya, dia menerima apa tadi? Mujizat kesembuhan. Apa responnya? Apakah dia duduk-duduk diam? Apakah dia pergi lagi mengemis? Firman Tuhan berkata, dia melompat. Dia bisa berjalan, dia melompat. Kemudian apa yang dia lakukan? Ia masuk dalam bait Allah, memuji Allah. Dia datang bersyukur karena dia bisa disembuhkan. Bayangkan adik-adik, orang yang lumpuh sejak dia lahir, tidak bisa berjalan, sepertinya harapannya sudah tidak ada sama sekali. Tapi dia menerima kesembuhan, dia menerima mujizat. Siapa tidak bersyukur ya? Siapa yang tidak bersuka cita? Tapi ada orang loh yang tidak bersuka cita dan melupakan Tuhan. Tapi orang ini responnya bagus. Dia datang memuji Tuhan, dia masuk ke dalam bait Allah, dia menyembah Tuhan.
Bahkan dia bukan orang percaya loh adik-adik. Dia tidak menyembah Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menjadi bertobat. Buktinya dia masuk dalam bait Allah dan menjadi bertobat. Senang sekali ya kalau ada lagi yang selamat. Nah adik-adik, kita juga dari pelajaran ini kita bisa belajar bahwa kita harus selalu datang bersyukur kepada Tuhan. Kita harus selalu datang berterima kasih kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Nah bahkan orang lumpuh ini adik-adik, dia tidak hanya datang menyembah Tuhan, dia tidak hanya datang memuji Tuhan dalam bait Allah, dia juga menjadi saksi. Maksudnya saksi Karos bagaimana ya? Dia memberitakan kepada orang-orang yang ada di situ. Dalam cerita kita pada pagi hari ini, seperti yang ada dalam firman Tuhan dan video yang tadi kita nonton sama-sama, bahwa orang-orang mengenal dia dengan orang yang lumpuh. Orang-orang tahu dia kan orang lumpuh. Kok bisa dia masuk dalam bait Allah ya? Wah, apa yang terjadi dengannya? Dia dengan bersemangat menjawab orang itu. Orang-orang bertanya. Dia dengan bersemangat bahwa saya disembuhkan, saya dipulihkan, saya menerima mujizat. Namun pada saat itu Petrus juga menjelaskan bahwa bukan saya yang menyembuhkan, bukan kuasa saya yang menyembuhkan. Memang pada saat itu Petrus yang mendoakan ya, tapi bukan Petrus yang menyembuhkannya, sebab ia berkata, dalam nama Yesus berjalanlah. Jadi nama Yesuslah yang berkuasa. Ada Roh Kudus atau Roh Allah dalam diri Petrus yang berkuasa, memiliki kuasa kesembuhan, sehingga orang itu atau orang lumpuh itu bisa sembuh. Wah, semua orang jadi tahu bahwa orang percaya ini atau murid-murid Tuhan Yesus ini telah menerima kuasa kesembuhan seperti Tuhan Yesus pada saat dia masih ada dalam dunia. Kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga ya pada saat itu. Nah, orang-orang jadi berkata, wah, orang Petrus ini bisa menyembuhkan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, karena Roh Kudus sudah ada dalam diri Petrus, Yohanes, dan semua murid-murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita juga ya semua harus mau selalu bersukacita dan selalu mau bersyukur pada Tuhan. Dan ketika kita menerima berkat Tuhan, kita menerima kebaikan Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan, kita mau menceritakan pertolongan Tuhan bagi orang lain, supaya kita juga menjadi saksi seperti orang lumpuh ini ya. Jangan takut ya bersaksi. Kita sudah diberi kuasa Roh Allah dalam diri kita sejak kita percaya Yesus. Jadi tetap semangat, tetap percaya diri, tetap bersukacita, karena kita tahu bahwa kita ini anak Allah. Roh Allah ada dalam diri kita. Ya adik-adik yang terkasih. Oke, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan yang Kakak Ros bisa bagi. Semoga adik-adik semua semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk memuji Tuhan, selalu mau care dengan atau perhatian dengan orang-orang di sekitar. Kalau ada yang sakit, jangan lupa didoakan ya, karena melalui doa-doa kita, melalui pujian-pujian kita kepada Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik yang terkasih, Kakak Ros tutup akan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh sama-sama dengarkan. Bapa di surga, kami terbatas Tuhan dalam menyampaikannya. Bahkan adik-adik juga Tuhan mungkin terbatas untuk memahaminya. Namun kami percaya kuasa Roh Allah akan memateraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami boleh memahaminya di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh lakukan seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan lanjut ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, semua sudah mendengarkan firman Tuhan?
Wow, firman Tuhan pagi hari ini sungguh luar biasa ya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Dan kita oleh pimpinan kuasa Roh Kudus, meskipun kita masih kecil, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima doa berkat dari Ibu Pendeta Nilda Lolongan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dengan pujian mengatakan jalan serta Yesus. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, kembali kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong, menyertai semua anak-anak-Mu dalam beribadah kepada Tuhan. Terimalah ibadah mereka Tuhan sebagai ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan berkat dalam kehidupan semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Dan anak sekolah minggu-Mu Tuhan akan kembali menjalani hidup mereka sepanjang 1 minggu ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, jaga dan lindungilah mereka sekalian. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus, penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, turun dan memberkati kamu sekalian, mulai pagi hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.